gini Kang, kasus pemagaran laut kemudian sertifikat tanah ini kan sebenarnya baru kita baru tahu ada di Tangerang, tapi sebenarnya di beberapa wilayah lain juga ada sebenarnya Kang ya. Iya, di Sidoarjo ada. Iya, ini semacam pembuka kotak Pandora gitu ya kan di Tangerang ini Kang. Di Kaltim sendiri Kang, apakah hal itu mungkin terjadi? Mengingat Balikpapan aja dikelilingi oleh garis pantai yang oleh korporasi sangat seksi, bisa misalnya menjadi sebuah tempat usaha, tempat wisata atau gimana gitu, seperti apa gitu? Ya ini kan sebetulnya undang-undang sudah melarang ada hal itu ya di atas di atas laut itu, jelas itu nggak mungkin ada. Tetapi kan orang-orang yang usaha ini ada aja yang nakal gitu kan, mereka ingin membuat suatu cara agar mereka dapat tanah yang strategis karena di pantai misalnya. Kalau kita punya pantai yang bagus seperti Balikpapan, ya PPU dan sebagainya, ya kemungkinan ada aja upaya ke sana. Jadi maksudnya memagari laut itu, ketika orang sudah nggak melihat lagi tanah yang di pinggir lautnya atau yang di pantainya yang murah, sudah nggak ada yang murah, akhirnya lautnya pun dijadikan sebagai objek ini pertanahan untuk menjadi sebuah wilayah komersil gitu misalnya. Wilayah komersil terutama itu. Apalagi sekarang kan kita punya IKN. IKN di PPU. Nah, kemungkinan nanti Balikpapan berkembang. Penajam nanti berkembang. Nah, daerah-daerah pantai itu sudah banyak yang diserbu orang untuk, tapi kan banyak pengusaha yang ingin eksis gitu. Makin lama makin tidak ada, akhirnya larinya ke laut. Itu sebabnya. Sudah ada laporan sendiri Kang yang masuk ke Akang di Kaltim gitu? Kalau Kaltim belum ada. Kita belum menemukan kasus yang sama di Kaltim. Karena sepengetahuan saya, kalau tidak saya Kang ya, di 2013 gitu ya, saya pernah melakukan liputan tersendiri bahwa ada wilayah laut di Balikpapan sebenarnya sudah mempunyai sertifikat Kang. Karena waktu itu memang ada rencana pembangunan coastal road ya kan di Balikpapan. Nah, itu belum ada yang masuk Kang ya? Belum. Kita belum tahu, belum dapat laporannya. Dan itu ramai sekali sebenarnya medio 2013 gitu Kang. Oh gitu. Iya. Cukup lama ya. Sudah cukup lama. Nggak tahu ya, dulu kan di 2013 itu kan lagi ramai-ramainya mau membangun coastal road ke Balikpapan ya kan. Belum ada IKN ya kan. Dan beberapa wilayah pantai itu sudah ada sertifikatnya gitu kan. Nah, itu bisa misalnya dibatalkan nggak Kang misalnya? Misalnya kalau sudah timbul sertifikat di laut sendiri gitu Kang. Kalau di daerah kita itu kemungkinan yang waktu tahun 2013 itu kepentingan negara barangkali, artinya proyek pemerintah barangkali kan, artinya pemerintah melihat itu sebagai kegiatan strategis, bukan kegiatan yang sifatnya komersial gitu kan, pengusaha-pengusaha bukan kan. Nah kalau itu ya tentunya kita melihat mungkin itu ada kemandekan dari sisi pembangunan misalnya, yang Anda katakan coastal tadi kan. Ya, kalau sekarang yang kita bicarakan di Banten ini soal usaha. Artinya kalau pemerintah boleh memiliki, misalnya mensertifikatkan laut kalau dari sisi kebutuhan pemerintah. Ya, karena kan ini negara yang ngurus. Sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45 Pasal 33 kan. Tanah, darat, air semua dimiliki oleh negara untuk kepentingan masyarakat. Kecuali itu dimiliki oleh pribadi, individu atau korporasi gitu ya. Jadi tidak bisa dialihfungsikan ke pemilikan pribadi atau individu gitu kan untuk lautnya. Yang bisa ya darat. Kalau nggak bisa naik ke atas gitu. Maksudnya naik ke atas? Bikin gedung yang tinggi terus jadi ada banyak sertifikat di situ kan. Kalau misalnya penimbunan gitu gimana Kang? Penimbunan? Nah itu kalau penimbunan kita rasanya nggak perlu kan. Indonesia belum memerlukan itu. Kita kan beda dengan Singapura. Negara kita besar, tanah kita banyak. Singapura kecil, maka mereka mengambil atau membeli tanah pasir laut dari Riau untuk menambah tanah mereka. Jadi mereka bikin sedimen begitu. Nah, kenapa di Jakarta dibikin begitu? Itulah pelanggaran. Kenapa di Jakarta dibuat hal yang sama gitu? Nah, ini pelanggaran dilakukan oleh yang mengeluarkan sertifikat, kan begitu. Ya persoalannya kan ketika dia mau bikin apa-apa di laut berhadapan dengan
Kementerian Kelautan. Oke. Ya, sehingga ada pekerjaan yang tumpang tindih gitu. Jadi ini udah diberi izin lah oleh pertanahan kepada kelautan mengatakan begitu. Kata pertanahan, ya ini udah urusannya laut ini gitu. Nah, seharusnya ya pertanahan juga melihat hal itu sebagai pekerjaan dia gitu. Karena ini kan ada di wilayah pembuatan sertifikat itu, HGU, HGB, gitu, hak milik. Kan artinya gini Kang, ketika mereka melakukan penimbunan itu kan untuk menciptakan sebuah kawasan baru gitu kan. Iya. Ujung-ujungnya kan bisnis juga nih Kang ya kan. Iya, kayak PIK 1, PIK 2. Iya. Ya, ujungnya kan dijual. Iya. Harganya lebih mahal. Oke. Apalagi kalau sampai dijual kepada asing. Nah, itu sudah mengganggu kedaulatan negara. Itu sudah tidak nasionalis lagi. Artinya memang harus dicegah misalnya sedari dini gitu Bang ya. Iya, betul. Jadi persoalan yang kaitannya dengan kedaulatan kita, kaitannya dengan tanah air, dengan darat dan laut. Kerugiannya apa selain itu Kang? Dari sisi lingkungan seperti apa misalnya? Oh ya, itu lingkungan sangat mengganggu. Karena itu ada penambahan ya tanah seperti itu boleh jadi terjadi banjir misalnya. Ya kan, jadi kan mereka mengambil air tawar misalnya dari mana? Kan itu di laut. Ya kan, jadi dia ngambil air tawarnya dari darat atau menyuling air laut dan lain sebagainya. Kemudian juga para nelayan kita rugi, habitatnya ya kan? Habitatnya rusak. Kemudian juga daerah-daerah hutan bakau dan lain sebagainya mengalami kerusakan. Gitu. Jadi sehingga bisa membawa mudarat ketika terjadi misalnya tsunami atau apa. Itu berbahaya sekali. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.